Hari ini kita akan membahas mengenai Leslie Erin Mahaffey. Leslie Erin Mahaffey merupakan seorang remaja Kanada. Dia termasuk salah satu korban dari serangkaian penghilangan nyawa siswi Ontario pada awal 1990-an. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Leslie Erin Mahaffey lahir pada tanggal 5 Juli 1976. Dia terlahir dari seorang ayah yang penyayang. Ayahnya bekerja sebagai seorang ahli kelautan untuk Departemen Perikanan dan juga Kelautan Federal Kanada. Dan terkadang ayahnya juga bertugas jauh dari rumah mereka berminggu-minggu, sedangkan ibunya bekerja sebagai seorang pendidik atau guru. Erin cukup cantik ceria, seperti anak-anak pada umumnya. Dia sangat suka memakai kawat gigi. Di keluarga ini, Erin tidak sendirian. Dia memiliki saudara laki-laki yang bernama Ryan. Umur mereka berdua tidak terpaut jauh karena memang Ryan lahir beberapa tahun setelah Erin. Keluarga mereka tinggal di Burlington, Ontario. Pada saat kejadian, Erin merupakan siswa kelas 9 di Robinson High School. Erin sangat dekat dengan keluarganya, akan tetapi meskipun dia terlihat dekat dengan keluarganya, ada sedikit permasalahan di keluarga mereka. Sebab ketika Erin berusia 14 tahun, Erin memulai menjadi remaja yang suka memberontak dan sering menghabisi waktu di luar rumah. Ketika berada di luar rumah, Erin jarang sekali mengabari ayah dan juga ibunya, entah apa yang terjadi antara mereka. Namun beda halnya dengan adik laki-lakinya. Erin tetap mengabari. Erin sangat menyayangi dan mereka berdua sering berbagi cerita dan bersama seperti saudara kandung seusianya. Hari demi hari berlalu hingga sampai pada sesaat sebelum penculikan Erin terjadi. Erin sempat mendapat kabar dari teman kelasnya bahwa ada beberapa temannya meninggal dalam kecelakaan mobil. Mendengar kabar seperti itu, sontak Erin kaget dan pada saat malam itu juga dia segera mendatangi atau menghadiri rumah duka. Setelah acara selesai, Erin kemudian menyempatkan berkumpul terlebih dahulu bersama teman-teman yang lain. Mereka terlihat asik mengobrol hingga larut malam. Karena sudah larut malam, Erin berinisiatif untuk tidak pulang ke rumah, melainkan menginap di rumah teman Erin. Lalu Erin pergi ke alun-alun terdekat untuk menggunakan telepon umum dan bertanya kepada salah satu temannya itu, apakah dia boleh bermalam di rumahnya, dan ternyata teman yang Erin telepon tidak mengizinkan Erin menginap. Permintaan Erin itu ditolak. Erin akhirnya tidak punya pilihan lain selain kembali ke rumah. Keesokan harinya, salah satu teman Erin yang lain menelpon rumah Erin untuk menanyakan tentang keberadaan dan kesehatan Erin. Karena semalam Erin sempat menelpon, namun tidak sempat dia angkat karena sedang tidur. Erin sempat mengirimkan chat dan menjelaskan bahwa dia telah dikurung oleh seseorang. Mendengar hal itu, ibu Erin syok dan kemudian terjatuh. Tangannya gemetar. Ibunya langsung bergegas menghubungi ayah Erin untuk memulai pencarian. Mereka berdua bergegas mencari keberadaan Erin, menanyakan ke semua teman-teman Erin, namun hasilnya nihil. Mereka semakin khawatir karena tidak kunjung menemukan jejak putrinya itu. Akhirnya mereka sepakat untuk menghubungi polisi. Kronologi kejadian.
Pada malam tanggal 14 Juni 1991, Erin pergi ke rumah temannya bernama Chris, seorang anak laki-laki yang sudah meninggal dalam kecelakaan mobil awal minggu itu. Setelah selesai dari rumah duka, Erin dan teman-temannya sepakat untuk tidak pulang terlebih dahulu. Mereka masih ingin berkumpul di hutan untuk minum dan menghibur satu sama lain. Saat malam menjelang sekitar pukul 2, barulah Erin sadar dan segera bergegas ke telepon umum di Max Mill untuk menelpon rumah seseorang temannya untuk meminta izin menginap. Temannya mengatakan tidak, dan setelah percakapan panjang yang berakhir di jam 2:30, akhirnya Erin berkata dia akan pulang saja dan membangunkan ibunya sendiri untuk masuk ke rumahnya. Di perjalanan pulang inilah awal mula Erin bertemu dan berpapasan dengan seorang laki-laki bernama Bernardo yang sedang keluar mencari target berikutnya. Bernardo menawarkan dan membujuk Erin untuk masuk ke mobil yang berjarak cukup dekat dengan mereka. Tanpa pikir panjang, Erin segera masuk karena memang sudah larut malam dan dia ingin segera sampai ke rumah. Dengan wajah sumringah, laki-laki itu menancapkan gas mobil dan segera membawa Erin ke rumah yang dia tinggali bersama istrinya. Ketika sampai di depan rumah Bernardo, Erin cukup kaget karena seharusnya Erin berada di depan rumahnya. Tiba-tiba mereka langsung menyeret Erin, kemudian menyiksa Erin. 24 jam mereka menyiksa serta melakukan pelecehan kepada Erin. Tidak berhenti di situ, Pak Sutri itu menghilangkan nyawa Erin pada Juni 1991. Bernardo di situ mencekik Erin dengan kabel listrik sebanyak 2 kali. Pada aksi pertama, Erin hanya tidak tersadar beberapa menit. Aksi kedua akhirnya berhasil membuat Erin kehilangan nyawanya karena pada aksi itu Erin diberi obat penenang oleh keduanya. Istri dari Bernardo merupakan seorang teknisi dokter hewan yang memiliki akses ke obat penenang untuk membius Erin. Pada 16 Juni 1991, Bernardo dan juga istrinya memindahkan tubuh Erin dari kamar tidur lantai atas ke ruang bawah tanah karena pada hari itu ada keluarga datang berkunjung. Selama waktu itu, Bernardo menjamu keluarga istrinya untuk makan malam seperti biasa, sedangkan istrinya melakukan upaya khusus agar ibunya tidak turun ke bawah dan tidak curiga. Ketika keluarganya pergi, Bernardo dan istrinya menggunakan gergaji bundar milik kakeknya untuk memotong-motong tubuh Erin menjadi potongan-potongan yang cukup kecil untuk diangkat dan juga ditutup menggunakan balok beton. Setelah semuanya beres, Bernardo keluar ruangan, menyiapkan mobil untuk mengangkut Erin ke lokasi di mana dia akan dibuang dan dibebaskan. Di perjalanan, mobil mereka kehabisan bahan bakar dan mereka terpaksa harus mengisinya. Setelah memasukkan bahan bakar ke dalam mobil, mereka kembali melajukan mobilnya. Mereka berdua semakin panik. Saking paniknya, mereka tidak sadar bahwa Erin sudah meninggal dan di situ Erin diberi nafas buatan. Tidak hanya itu, mereka juga meletakkan boneka beruang untuk Erin. Pada tanggal 29 Juni 1991, tubuh Erin ditemukan terpotong-potong dan juga terbungkus beton di Danau Gibson dekat Chantres, Ontario. Balok beton berisi batang tubuh memiliki berat lebih dari 200 pon. Kawat gigi dan juga catatan giginya mengonfirmasi bahwa identitasnya persis seperti Erin. FBI kemudian segera melakukan penyelidikan dan mereka percaya bahwa remaja itu telah dilecehkan dan disiksa. FBI terus mendalami masalah itu dan ketika rekaman video ditemukan di rumah Bernardo dan istrinya, rekaman itu menunjukkan bahwa dia disandera selama kurang lebih 24 jam dan juga dilecehkan berulang kali.
Setelah cukup bukti, mereka berdua ditangkap dan juga diinterogasi. Paul Bernardo dan juga istrinya akhirnya mengakui bahwa mereka berdua bersalah dan mereka akhirnya diadili dan dimasukkan ke dalam jeruji besi. Itulah cerita mengenai Erin Mahavi. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.